What's up? Balik lagi bersama Mandor Crypto. Untuk video ini gue ngebahas tentang Ripple ya, atau XRP. Dan fakta-fakta menarik. Bukan fakta atau opini, gue juga belum paham. Gue habis sharing sama temen-temen by phone sih, WhatsApp, membahas XRP. Gue pernah ngasih sinyal untuk XRP itu di bulan Februari ke teman-teman gua, harga masih di bawah banget nggak. Kalau sekarang kan udah $1 1,7 ya. Ini tanggal berapa? 16 April jam 2 pagi ini. XRP itu sebenarnya dia digital ya. Digital, dia ngebangun aset digital untuk pembayaran. Terus dia mengklaim jaringannya dia tuh tercepat lah. Terus apa lagi ya? XRP ini sempat harga rendah itu bulan-bulan kemarin karena ketahan. Dia dianggap oleh SEC. Jadi SEC itu Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat di Amerika itu. Jadi dia tuh yang pengawasnya lah, sekuritas dan bursa di Amerika Serikat. Si SEC ini bilang kalau Ripple atau XRP ini dia masuk ke dalam pencucian uang gitu. Makanya yang seharusnya dia dari kemarin itu harusnya sudah harganya meledak. Cuma ketahan kasus ini aja nih. Si SEC ini menggugat kalau Ripple ini ada indikasi laundry money gitu. Laundry money. Ini faktor otak ini. Udah jam segini. Ya terus kalau nggak salah tuh bulan apa ya? Akhir Maret apa ya, lupa gue. Sidangnya akhirnya berjalan nih. Kalau menurut gue sih masih ngambang ya. Si XRP ini atau Ripple ini tidak terbukti apa yang sudah digugat oleh SEC. Akhirnya dia lepas dan akhirnya dia terbangun dari tidurnya gitu, XRP ini. Kalau misalnya dilihat secara analisis teknikal ya, ini ayam udah berkokoknya jam segini. Kalau dilihat dari analisis teknikal seperti ini, dia tuh baru naiknya itu di bulan April tanggal 5. Nah, kalau misalnya kita zoom enaknya per 1 jam deh, 1 hari. Kalau misal dilihat per 1 hari, nah kalau secara teknikal ini sebenarnya lihat yang posisi ini ya, ini tuh udah terlalu lama sideways dia tuh ya. Sebenarnya ya pernah gue bilang juga, grafik ini tuh grafik yang ditunggu-tunggu, saatnya nyerok, bener-bener nyerok, nyicil lah, the calm before the storm gitu ya. Akhirnya terjadi gitu di bulan April setelah sidang itu, akhir Maret setahu gue sih. Akhirnya si Ripple ini, XRP ini menunjukkan taringnya gitu, terbang dia. Oke, terus ditambah lagi ya, ini gue hasil sharing sih tadi sama teman-teman. XRP ini sebenarnya punya kekuatan yang sangat bagus, punya power lah dia di bidang kripto ini. Gue pernah ngecek XRP tuh websitenya nggak kayak gini ya. Setelah dia sidang dan tidak terbukti dia money laundry, udah terlihat gitu. Ditambah lagi
teman gue sempat nge-share ya video YouTuber tentang XRP. Terus gue sharing tadi sama temen. Ya kalau misalnya dicocokin sama apa yang YouTuber itu bahas, ada hubungannya sama gematria ya. Jadi penjelasan gematria sendiri coba gue back ke awal. Nah, teman-teman bisa baca, nanti linknya gue kasih di deskripsi ya. Gematria itu berasal dari bahasa Ibrani. Gagasan pengertian gematria sebenarnya itu adalah studi ilmu numerologi yang digunakan untuk memahami makna yang tersirat lah dalam suatu kata atau frase. Jadi dia mencocokkan gitu. Gematria sendiri memiliki 3 lapisan makna. Huruf-huruf itu sendiri, makna yang berbentuk huruf, terus jumlah bilangan dia. Oke, kalau teman-teman bisa baca sendiri ya. Gue udah sempat baca juga sih. Sebenarnya kalau kita pelajarin ini ya pelajarin sebagai matematikanya aja. Untuk di luar itu, untuk agama balik lagi ke kalian ingin menerima penjelasan secara agama atau tidak. Kalau gue semua ilmu gue masuk, gue serap semua. Ya ilmu itu kan tidak menutup kemungkinan lah buat kita belajar. Nah ini penjelasan untuk contoh kasus lah. Nilai gematria untuk David, atau kalau di bahasa Inggris itu David ya. Untuk Nabi Daud dalam bahasa Ibrani, penulisannya ini bisa teman-teman lihat penulisannya ini. Jadi kalau misal dilihat dari sini, dari tabel ini, angkanya itu adalah 464 ya kan. Nah kalau misalnya di totalnya 14. Tapi kalau misalnya pola geometrinya 10 plus 4. Nah 10 ini adalah yod. Nah gue gak tahu ini yod. Nah ini yod ya, value yod. Terus 4-nya itu adalah artinya dalet. Nah dalet itu tangan. Jadi kalau misalnya 10 tambah 4 14 dibacanya yad, artinya tangan. Nah apa hubungannya si David ini dengan tangan? Ternyata ada di kitab Mazmur dalam Injil yang bunyinya tuh gini, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah penjelasannya di sini bisa teman-teman baca. Nah ada penjelasan juga tentang geometri kedua yang diambil dari kitab Al-Quran. Ada juga penjelasannya di sini. Kalau misalnya dilihat dari angka 14, ternyata Nabi Daud itu termasuk generasi ke-14, dia keturunan ke-14 kalau dilihat dari silsilah. Masuk juga sebenarnya. Nah kenapa kalau menurut gue ini wah banget sih. Kenapa gue bahas gematria ini? Ternyata ada hubungannya sama tweet-tweet yang telah ditweet sama Elon Musk. Contohnya ini, Frodo was the underdog, although he would fail himself most of all. Nah kalau dilihat ini, one coin to rule them all. Satu koin ibaratnya apa ya, satu koin dia kepalanya nih. Apa sih maksudnya? Maksud dari si Frodo ini. Nah, kalau misal kita masukin di kalkulator gematria ini, ada hubungannya sebenarnya. Coba kita cek ya. Ini penjelasannya agak panjang. Kalau teman-teman bisa ikutin, semoga ilmunya masuk. Jelas apa yang gue jelasin. Frodo ya. Kita klik Frodo. Nah ini penjelasan untuk Jewish gematrianya, English gematrianya, sama simple gematria. Nah ini kenapa gue tahu ini?
gue tahu ini dari ya YouTuber itu. Nah, kalau dia tuh nyarinya gini, find on page, kita cari berhubungan dengan XRP. Nah, Frodo itu yang dimaksud adalah XRP ini. Jadi ada maksudnya ini sebenarnya, apa yang ditweet sama Elon. Lihat sendiri, ini adalah portofolio si Elon Musk. Dia itu masukin XRP paling banyak di sini, 12 juta. Dia nge-tweet itu di bulan apa ini? Di bulan Februari tanggal 11. Kita bisa cocokin dari grafik Februari tanggal 11. Nah, ini Februari tanggal 11. Dia ada di kisaran harga opennya dia itu di 0,5. Sebenarnya dia tuh habis naik jauh, habis itu di dump. Nah, dia mencoba naik lagi nih di tanggal 11. Dia itu paling tinggi itu di harga 0,7. Di tanggal 11 ini 0,5 opennya, paling tingginya itu 0,53. Nah, sebenarnya tweetan Elon Musk itu sebenarnya banyak artis sih. Kalau nggak salah tuh Elon Musk itu juga keturunan Yahudi ya. Nah, ada lagi nih, gue screenshot Much Wow. Coba lu ngerti gak seorang Elon Musk nge-tweet Much Wow itu maksudnya apa? Tapi orang-orang tuh ngartinya Doge coinnya dia, yang meme coin itu. Sebenarnya mau ditunjukin sama Elon Musk itu bukan si Dogecoin. So Dogecoin tuh kayak ibaratnya kayak pengalian isunya aja sih. Nah, kalau misal kita masukin juga di sini keterkaitannya, ini ilmu cocologi aja sih. Apa tadi katanya? Much Wow ya, Much Wow. Kita calculate gematria. Oke, ini hasilnya. Nah, gue pilih shortcut aja biar cepet. Kita cari di sini find on page XRP. Keluar juga. Much Wow tuh maksudnya buy XRP. Gue nggak tahu ini kata-kata ini muncul dari mana. Cuma ada keterkaitan gitu loh. Gue nggak paham. Gue masih pengen belajar sih tentang gematria ini gimana maksudnya. Soalnya dari Much Wow itu keluar juga gitu kata-kata yang lain yang berhubungan. Kan Jewish, kalau misalnya yang Jewish ini kan hasilnya 1042. Untuk yang English gematrianya 636. Untuk yang simple hasilnya 106. Nah, ini ada keterkaitan yang tadi gue bilang, terkait apa itu gematria. Nah, sebenarnya Elon Musk ini ingin menyampaikan message gitu loh, kalau sebenarnya XRP ini punya power yang selama ini belum kelihatan gitu. Dan apa ya, video YouTuber yang gue tonton sama teman-teman itu, dia meyakini banget kalau XRP itu bakalan tembus tahun ini $1.000 katanya. Cuma nggak tahu. Makanya kita riset lagi, kita analisis lagi message apa sih sebenarnya yang bakalan disampaikan oleh orang-orang ini gitu loh. Agak semangat sih gue ngelihat ada yang message tersembunyi gitu loh, apa yang ingin disampaikan jadi teka-teki gitu. Sebenarnya Elon Musk ini orangnya dermawan. Kalau menurut gue dia dermawan banget. Dengan dia ngepom beberapa koin, otomatis dia tuh kayak ngebantu manusia untuk bisa menjadi apa ya, lebih kebantu lah finansialnya gitu kan. Kalau gue mandangnya seperti itu. Kalau untuk orang-orang lain pasti mandangnya beda. Yang haters ya bilang, ngerusak pasar, ngerusak inilah, ngepam doang, lu cuma bisa ngepam. Cuma niatnya dia baik coy gitu.
Terus apalagi ya? Tapi untuk apa ya? Untuk SRP sendiri juga yang disampaikan sama YouTuber luar negeri itu adalah jangka panjang sih. Ya balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya emang teman-teman mau masuk ke XRP dengan harga $1 sekarang, $1 lebih, monggo. Kalau misalnya emang mau nyicil, kalau gue saranin nunggu nunggu koreksi lah, karena dia naiknya emang udah parah banget XRP ini. Jangan sampai nanti teman-teman masuk malah jadinya nyangkut. Tapi kalau emang buat jangka panjang it's okay, nyangkut nggak jadi masalah. Cuma ada rasa kepuasan lah. Untuk sekarang 1,75 ya, di bulan Februari tuh gue pernah kasih tahu ke teman-teman, belilah. Februari itu masih 0, coy. Bayangin lah sekarang naik ke 1,7. Ya udahlah, yang udah terjadi. Buat teman-teman kalau misalnya ingin meriset sesuatu, ya kalau bisa apa ya, niat. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan berbeda untuk SRP, boleh kita sharing di kolom komentar. Gue seneng banget kok, ilmu-ilmu dari mana aja gue terima. Kalau bisa sumber dicantumin ya. Nanti gue juga cantumin ini untuk penjelasan tentang gematria, untuk websitenya gematria juga. Oke, untuk XRP, untuk video ini penjelasan XRP cukup sekian dulu. Gue udah nggak tahu ngomong apa aja, udah ngablu ini. Ya udah, kita closing aja. Thank you untuk yang udah mau dengerin. Semoga teman-teman paham apa yang gue jelasin dan lebih kritis lagi untuk koin-koin ya, supaya kita wawasannya luas juga gitu. Oke, sekian, bye bye.